Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Setiawan, NIM 19086106. Mata kuliah kewirausahaan. Beda di sini saya akan menjelaskan tentang business plan usaha percetakan. Yaitu yang pertama dari profil perusahaannya, bentuk usaha yang didirikan usaha perseorangan. Yang kedua, bidang usaha percetakan digital. Nama perusahaannya Varius Digital Printing. Alamat perusahaan Jalan Raya Kota Panjang, Kubang, Kerinci, Jambi. Nomor telepon 0813 79 00 80 19. Mulai berdirinya usaha tersebut yaitu 8 Agustus 2018. A. Bentuk perencanaan lokasi, struktur dan tanggung jawab proses produksi dan pembiayaan. Yang pertama, latar belakang perusahaan. Dalam perencanaan bisnis setidaknya harus dijabarkan secara rinci, di mana beberapa hal yang minimal harus ada dalam sebuah latar perusahaan, yaitu sekilas usaha atau sejarah berdirinya perusahaan tersebut. Yang kedua, produk-produk dan jasa dari perusahaan. Produk dan jasa apa saja yang perusahaan akan jual. Di sini diperlukan bagaimana analisis sebuah produk dan apakah perusahaan sanggup menjualnya. Yang ketiga, keunggulan produk dan pelayanan. Yang pertama, harganya relatif murah. Yang kedua, tersedia banyak variasi produk. Yang ketiga, kualitas hasil cetakan terjamin. Yang keempat, proses pengerjaannya cepat dan cermat. Yang kelima, dapat mencetak menerima pesanan satuan. Yang keenam, ada layanan antar. Dan yang ketujuh, mempunyai pelayan yang ramah, senyum dan salam sopan. Baik, yang keempat, kondisi pasar produk dan strategi pemasaran. Di sini harus ada adalah analisis kondisi pasar mengenai harga permintaan terhadap barang atau jasa yang dibuat oleh perusahaan. A. Rencana pemasaran. Rencana pemasaran pada kenyataan membidik pasar sasaran yang sesuai agar sasarannya tepat, efektif dan efisien. Yang B. Perencanaan lokasi. Usaha Varius Digital Printing rencananya akan didirikan di daerah Kubang. Lokasi ini dirasa sangat strategis karena berada di daerah yang menjadi pusat bisnis dan banyak kegiatan di Kota Sungai Penuh. Yang kelima, perencanaan pembiayaan awal dan modal. Pemilik usaha percetakan digital ini adalah saya sendiri. Modal pendiri usaha ini sebagian besar dari hasil tabungan saya selama menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Sisanya ada dari investor yang tak lain adalah pemilik sendiri. Terus yang keenam, perencanaan struktur dan tanggung jawab. Tugas manajer adalah pengelolaan dan mengkoordinir pada staf agar bisa bekerja dengan baik, membuat persetujuan harga dengan pembahasan strategi pemasaran, dan perusahaan mencari inovasi baru untuk memajukan percetakan ini. Personel yang dilibatkan dalam usaha percetakan ini antara lain manajer 1 orang, desain grafis 2 orang, petugas pencetakan 2 orang, tenaga marketing 2 orang, pramuniaga atau kasir 1 orang. Sehingga dibutuhkan total 8 orang untuk menjalankan bisnis percetakan digital ini. Berikut yang B, tinjauan dari aspek pemasaran. Yang pertama, produk. Strategi ini berbicara mengenai bagaimana produk usaha kita dapat menarik hati konsumen untuk membelinya. Yang kedua, harga. Strategi mengenai bagaimana produk kita lebih menarik konsumen dari segi harga pesaingnya. Umumnya konsumen lebih tertarik kepada produk dengan harga lebih murah. Yang ketiga, tempat dan distribusi. Merepresentasikan cara untuk mengaplikasikan produk untuk sampai ke tangan konsumen. Sistem distribusi yang dilakukan secara langsung ke konsumen. Tempat usaha yang kita pilih juga harus strategis, dapat dicapai dengan mudah, dekat dengan pusat keramaian dan daerah yang aman dan bersih agar konsumen dapat mudah mencari dan datang. Yang keempat, promosi. Strategi mengenai bagaimana produk kita dapat dikenal konsumen melalui cara personal selling
yaitu promosi melalui penjualan langsung ke tempat konsumen berada dengan penawaran contoh produk, keunggulan, harga, serta membuat spanduk dan memasangnya di pusat keramaian. Kelima, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode penyusunan strategi organisasi atau organisasi yang bersifat satu unit bisnis tunggal. Yang keenam, strategi pemasaran. Usaha saya mengambil target pemasaran yaitu perusahaan baik itu skala kecil maupun skala besar, instansi korporat, profesional, endorser, rumahan atau sekolah. Berikut yang C, tinjauan dari aspek produksi, deskripsi produksi dan proses produksi. Proses yang dapat diakses seperti proses produksi yang baik atau proses pelayanan terhadap konsumen. Dalam tahap proses pengerjaan, pelanggan dapat melihat secara langsung proses desain undangan. Berikutnya peralatan yang digunakan. Yang pertama, komputer. Yang kedua, pencetak. Yang ketiga, pemindai. Yang keempat, mesin printer, cetak baliho, reklam, spanduk. Dan kelima, modem untuk koneksi internet. Berikutnya, lokasi usaha. Lokasi yang strategis bertujuan agar memudahkan konsumen menemukan tempat usaha. Dan konter yang bertujuan agar konsumen memiliki keyakinan atau produk yang berkualitas dan memungkinkan untuk memutuskan hasil. Berikutnya yang D, tinjauan dari aspek sumber daya manusia. 1. Pengorganisasian. Dalam pengolahan percetakan, Varios Digital Print memiliki susunan anggota kerja yang terdiri dari manajer merangkap sebagai bagian finanse, 2 orang di bagian desain grafik, 2 orang lainnya di bagian pencetakan atau teknisi, 2 orang lainnya sebagai tenaga marketing, dan 1 orang lagi sebagai pramuniaga atau kasir yang dimana pada tiap marketing. Yang kedua, pengarahan. Pengarahan atau direction adalah keinginan untuk membuat orang lain sesuai keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan yang efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Yang ketiga, pengendalian. Pengelolaan dalam satu perusahaan, apalagi proses mengenai penerimaan dan pengeluaran uang yang merupakan salah satu proses penting perusahaan. Jika tidak dikendalikan secara memadai, maka sudah tentu perusahaan mudah untuk terjebak dalam suatu masalah dan tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut gulung tikar. Yang keempat, pengadaan. Fungsi pengadaan sangat diperlukan sekali di mana karyawan atau tenaga kerja dapat melakukan gantian oleh karyawan baru yang berkompeten dengan motivasi baru, semangat baru di karyawan baru tersebut. Yang kelima, pengembangan. Dalam menjalankan rutinitas sehari-hari dan dalam menjalankan program apapun yang sesuai dengan pekerjaan dan bisnis kita, perencanaan adalah suatu hal yang sangat penting. Yang keenam, kedisiplinan pegawai. Indikator kedisiplinan. Yang pertama, tujuan dan kemampuan. Kedua, pimpinan teladan. Yang ketiga, balas jasa. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, sanksi. Yang keenam, ketegasan. Dan ketujuh, hubungan kemanusiaan. Macam-macam disiplin kerja. Ada 2, yaitu pencegahan disiplin. Yang kedua, disiplin korektif. Berikutnya yang E, tinjauan dari aspek keuangan. Perkiraan biaya investasi modal awal yang diperlukan untuk membuka usaha baru. Yang A, peralatan. Peralatan harga. 1, tempat ruko. 2, komputer PC. 3, pencetak. 4, cetak printer. 5, pemindai. Yang keenam, modem. Yang 8, yang ketujuh, genset. Yang B, perlengkapan. Meja, kursi, etalase. Jadi modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha percetakan digital yang tersebut ini berjumlah 93.400.000 ditambah 4.600.000, jumlah keseluruhannya 98 juta. C, proyeksi laporan keuangan, perhitungan laba dan rugi per bulan, pendapatan, spanduk, reklam 25.000 kali 17 meter.
berjumlah 425.000. Cetak undangan atau kartu nama 75.000 kali 3 paket berjumlah 225.000 baleho. Baleho 30.000 kali 11 meter berjumlah 330. Total pendapatan per bulan atau 26 hari adalah 25.480. D. Biaya-biaya per bulan. Gaji karyawan 3 orang kali 1.500.000 yaitu 500.000. Sewa ruko 15 juta per 2 bulan 250. Biaya penyusutan peralatan 500. Listrik 300. Kayu, ATK bahan atau baleho spanduk reklam, MI ya genset, catering ditambah air minum. Total biaya-biaya per bulan 16.525. Sekian dari penjelasan dari business plan saya. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.